Dunia IT itu seperti dunia tanpa segmentasi. Saya aja lulusan SMK bisa nyoba untuk kerja di luar negeri. Padahal kan kalau di bidang lain mungkin saya nggak mungkin bisa dapat tuh kesempatan peluang besar itu kan. Gitu. Dan di sini juga nggak ngandelin ijazah saya nggak kepake di sini. Nama saya Adam Alamsyah, saya bekerja di Rolling Glory sebagai backend developer. Saya mulai karir di tahun 2013 di PT Remasis Indo sebagai junior PHP programmer. Lalu saya ke HD Solution sebagai middle PHP programmer. Terus saya ke HTM Lia sama juga. Terus ke GTA Global Trend Asia sebagai senior PHP developer. Terus ke Glints sebagai API developer. Terus saya balik lagi ke Agate sebagai backend developer. Terus ke sekarang yang RGB yang backend developer juga. Karena di sini profesi yang paling murah sih. Di sini tuh kita nggak perlu kuliah tinggi-tinggi atau nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kamu misalnya seperti saya basicnya SMK bisa langsung kerja kok gitu. Dan di sini juga nggak ngandelin ijazah saya nggak kepake di sini. Peluang karir di seorang software engineer ini sangat besar ya, karena di Indonesia sendiri IT kan lagi naik-naiknya. Indonesia kan mau 4.0 ya. Nah di sini tuh sekarang kendaraan udah dibasikin dengan IoT kan. Belum perusahaan-perusahaan yang mempunyai inventory gudang dan lain itu udah ada IoT-nya. Belum yang rumah nih, sekarang rumah juga kan udah ada smart home gitu. Belum nanti ada kantor juga yang smart office dan lain-lain. Nah ini kan semua pasti butuh web developer atau software engineer lah ya, software engineer. Nah, jadi peluang ini bakal lebih luas lagi ke depan. Corporate dan startup. Corporate itu biasanya lebih ke persaingan sih, karena ketika kita masuk ke corporate seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain, itu tuh kan pasti mengambil lulusan-lulusan terbaik dari setiap kampusnya kan. Nah, itu ketika kita masuk, itu tuh udah langsung bersaing dengan yang lain gitu. Karena kita udah jadi yang terbaik di situ kan. Nah, beda kayak startup. Startup itu lebih ke bagaimana tempat kita untuk belajar lah gitu. Di sana kita diedukasi, di mana di sana itu nggak ada bos tapi ada leader gitu. Leader itu kan mengedukasi yang di bawahnya untuk mengikuti visinya dia kan gitu. Jadi di sana tempatnya sharing, tempatnya belajar, itu sih startup. Yang pertama sih attitude gitu. Kita kan pasti di sini mulai sebagai murid. Nah, gimana kita mau dapat guru kalau misalnya attitude kita jelek kan gitu. Nah, terus yang kedua adalah kedisiplinan. Karena di dunia IT ini kita bakal terus-terusan belajar karena kan IT kan setiap harinya terus berkembang. Gimana di tahun 2014 kan kita pakai Bootstrap 2 kan, masih Bootstrap 3 gitu baru-baru. Sekarang kan udah Bootstrap 5 beta gitu. Terus Laravel juga Laravel 4, sekarang kan udah Laravel 7 gitu kan. Laravel 6 gitu. Nah, gimana kita mau menjadi web developer yang canggih sedangkan kita nggak pernah belajar gitu, nggak pernah mengikuti perkembangannya teknologi. Jadi kedisiplinan itu paling penting sih. Tantangannya itu ya pasti sih masalah problem solving sih. Jadi kita tuh di sini tuh bakal dituntut untuk mengatasi masalah-masalah klien gitu. Contohnya kita bikin aplikasi inventory ini gitu. Nah, kita diwajibkan untuk tahu dulu flow dari inventory ini tuh seperti apa gitu. Nah, gimana kita mau memecahkan masalah tapi kita nggak tahu nih flow-nya kayak gimana gitu, secara realnya ini bekerjanya seperti apa. Itu sih yang masalah yang harus dihadapi itu ketika kita itu harus belajar dulu sih. Ketika mengerjakan sesuatu kita harus belajar dulu. Kita tuh ngapain nih di sini gitu. Kerjanya itu seperti apa. Dunia itu menurut saya dunia yang nggak ada segmentasinya. Di sini kamu yang nggak punya pendidikan terlalu tinggi bisa ikutan di sini. Bahkan kamu mungkin bisa mengajar cita-cita kamu di luar negeri tanpa kamu harus kuliah gitu. Karena di dunia IT ijazah itu paling mungkin nomor 2 atau nomor 3 ya. Yang pertama itu pasti skill sih gitu di sini. Jadi ketika kamu tidak punya kesempatan untuk kuliah atau kesempatan kamu untuk
punya edukasi, punya apa ya, pendidikan yang lebih tinggi gitu. Asalkan kamu punya skill, kamu bisa hidup di sini gitu. Nah, banyak sih adik-adik atau teman-teman saya yang menyerah sebelum jadi web developer atau jadi programmer, karena ya di sini tuh butuh passionate dan kedisiplinan yang tinggi. Kenapa? Karena kan ya balik tadi ke yang tadi saya bilang, di sini tuh kita harus selalu belajar, terus kita harus selalu disiplin soal waktu, soal baca dan lain-lain. Nah, gimana kamu bisa berkembang sementara kamu nggak punya passion di sini gitu. Jadi ya setiap harinya mungkin kamu nggak akan berkembang kalau misalnya kamu nggak punya passion di sini gitu ya, karena kamu jadi malas bawaannya dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau misalnya kamu punya passionate di sini, kamu akan semangat terus belajar dan lain-lain gitu, mengikuti perkembangan dunia IT-nya. Untuk teman-teman yang mau mulai sebagai web developer, mendingan kita maintain dulu attitude kita, yang pertama itu. Yang kedua, coba mencari sesuatu yang menurut kamu menarik di sini. Jadi itu bakal menjadi acuan kamu buat jadi web developer gitu. Dunia web developer ini kedepannya akan sangat bagus, dimana semuanya akan berganti jadi digital kan gitu. Jadi kesempatan karir kamu kedepannya itu bakal luas ada di sini gitu.